Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan bahasan kita selanjutnya setelah mapping dari visi misi ke BSC. Kita akan membahas tentang mapping dari enterprise goal dan alignment goal. Oke, kita next langsung enterprise goal di sini. Enterprise goal ini adalah proses yang akan dilakukan setelah menentukan balance scorecard dalam COVID 2019. Jadi enterprise goal telah ditentukan dalam COVID 2019 dengan menggunakan file yang ada di modul 1 ya atau framework introduction. Jadi kalian bisa melihat apa saja yang termasuk di dalam enterprise goal itu ada di modul 1 di framework introduction. Lalu selanjutnya, enterprise goal yang terdapat pada COVID 2019 ini berjumlah sekitar 13 enterprise goal. Jadi kita next saja. Ini EG atau enterprise goal yang ada di dalam COVID 2019. Kalian bisa lihat di sini kita punya EG1, EG2, EG3 dan seterusnya sampai EG ke 13 ya. Di mana di sebelahnya ini sudah ada BSC Dimension ya. BSC Dimension di sini ada finansial, ada customer dan seterusnya yang memang ada di BSC ya. Lalu setelah itu di sebelahnya ada enterprise goal. Nah, enterprise goal ini yang bisa kalian pilih kira-kira dari sisi yang finansial, dari sisi yang sebelah kiri itu kira-kira apa enterprise goal yang memang masuk ke dalam sisi finansial. Ya, jadi di contoh sebelumnya atau di penjelasan tentang BSC, kita sudah mempelajari bahwa BSC terbagi menjadi 4 dimensi ya atau 4 perspektif di mana di situ ada finansial, ada customer, lalu ada internal dan ada growth ya, ada internal, growth, lalu ada yang terakhir yaitu untuk learning and growth itu ya. Jadi kita singkat saja sebagai growth di sini. Nah, dari sisi finansial yang ada di sini, kalian bisa memilih apa saja yang menjadi EG-nya. Jadi misalnya kalau minggu lalu tentang visi misi, ya visi itu berarti semua sudah ada ya, berarti finansial itu adalah visi juga ya. Jadi BSC Dimension yang finansial itu adalah visi di mana dari visi itu kira-kira kalian akan memappingkan lagi ke dalam enterprise goal. Nah, EG-nya di sini kalau untuk sisi finansial ada 4 ya. Di sini EG1 sampai EG4 di mana itu ada portfolio of competitive product and service, lalu manage business risk, lalu compliance with external laws and regulation, dan quality of financial information. Nah, gimana sih caranya untuk menentukan EG-nya ini? Jadi kalian juga bisa dibantu oleh metrik di sebelahnya. Atau bagaimana kita mencapai EG-nya ini, kita juga dibantu oleh metriknya. Nah, jadi dari metrik ini, percent of product and service that meet or exceed target in revenues and or market share. Jadi, memang yang ada di EG tentang portfolio of competitive product and service ini akan berpengaruh pada example metriknya ya dan sebaliknya. Maka kalau misalnya kalian mau memilih EG yang satu ini untuk dari sisi mapping yang finansial, maka kalian perlu mencocokkan kira-kira di perusahaan atau instansi tersebut apakah dia memang bertujuan untuk ini. Ya, misalnya di sini percent of product and service that meet or exceed customer satisfaction target ya. Berarti di sini kan menginginkan bahwa nantinya produk atau service yang mereka punyai itu untuk memuaskan customer ya, target mereka untuk itu. Nah, selanjutnya misalnya ada time to market for new product and service. Jadi kira-kira di sana mereka akan meluangkan waktu ya untuk melakukan melakukan pemasaran, lalu melakukan hal-hal yang kira-kira dibutuhkan untuk memasarkan produk itu atau service itu. Jadi kalau misalnya dari metrik ini dan instansi atau perusahaan itu
mengeluarkan suatu produk atau service yang memang diluncurkan untuk kepuasan customer, misalnya untuk membuat mereka lebih lebih bagus lagi ya, itu kalian bisa memilih enterprise goal yang ini ya. Lalu selanjutnya misalnya kalian berarti sudah punya EG01 ini akan termapping ya. Lalu kita cek di finansial yang kedua yaitu manage business risk. Ya, jadi kita cek juga example metriknya. Kira-kira ada percent of critical business objective and service covered by risk assessment. Lalu ada rasio of significant incident ya dari sisi bisnisnya, lalu business risk ya atau resiko bisnisnya, lalu appropriate frequency of update of risk profile. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa kalau misalnya nih instansi atau perusahaan tersebut mereka sudah mendefinisikan manage business risk-nya ya. Jadi dia memanage business risk-nya dengan baik, maka kalian boleh ngambil yang EG2. Ya, jadi yang kalian mapping ada EG1, EG2, EG3, dan EG4 kalau semuanya termasuk. Tapi kalau misalnya semuanya tidak atau ada salah satu dari EG1 sampai EG4 ini tidak termasuk, berarti kalian boleh tidak memakainya. Ya, jadi jangan lupa untuk menentukan EG1 atau sampai EG4 untuk BSC dimension yang finansial, kalian perlu juga melihat example metriknya. Ya, oke. Begitupun untuk yang lain ya, untuk dimension yang lain kayak customer ya, terus setelah itu di sini ada internal juga, ada growth juga, learning and growth. Nah, berarti kalian tinggal mencocokkan saja kira-kira EG5 ini namanya adalah customer oriented service culture. Jadi kira-kira oh berarti dia memang customer oriented. Nah, tapi didukung oleh metrik ini ya. Metrik ini sebenarnya adalah untuk mencapai customer oriented berarti dia harus memenuhi atau dia harus menyediakan ini semua. Ya, jadi kalau misalnya, oh berarti dia menyediakan ya. Gimana sih caranya supaya kita tahu? Jadi tidak hanya lewat visi misi saja kita mengetahuinya, sebenarnya perlu dilakukan observasi langsung ke dinas tersebut. Nah, jadi atau mungkin bisa dilakukan dengan wawancara ke beberapa stakeholder ya. Maka dari itu kalian bisa mungkin tanya-tanya sesuatu yang memang berhubungan dengan ini. Nah, kalau misalnya sudah menemukan ya udah berarti kalian tinggal masukkan lagi yang customer-nya di sini itu dimasukkan lagi ya. Oke. Juga EG yang ini EG 89 10, 11 ini adalah khusus yang internal ya, khusus yang internal. Ini yang internal kalian juga bisa pilih mana yang kira-kira dari internal yang sudah kalian definisikan minggu lalu, yang sudah dibagi menjadi internal bisnis ya. Internal itu apa saja dari visi misi, kalian cek lagi mana yang termasuk dalam optimization of internal business process and functionality, lalu optimization of business process cost, staff skill motivation and productivity atau compliance with internal policies. Untuk penjelasannya kalian bisa lakukan di sebelah kanan ya, kalian bisa lakukan di sebelah kanan atau bisa melihat dari yang sebelah kanan. Nah, sama juga yang growth juga kalian bisa lihat apakah dia masuk ke EG12 atau EG13. Oke, lalu selanjutnya setelah nanti kalian mendapatkan EG atau enterprise goal yang sesuai, setelah itu mapping selanjutnya adalah tentang alignment goal. Jadi setelah mendapatkan enterprise goal yang dirasa sesuai dengan kebutuhan organisasi, langkah selanjutnya adalah menentukan alignment goal. Alignment goal juga telah ditentukan dalam COVID 2019, ada 13 juga alignment goal yang juga disesuaikan dengan EG-nya. Ya, jadi di sini kita tidak lagi melihat pada IT BSC Dimension, kita sudah melihat kepada referensinya adalah di AG-nya ya, di alignment goal-nya ini ya tadi kalau tadi EG ini AG ya. Kalian bisa cek juga sebenarnya ya pada alignment goal ini ya, alignment goal ini sebenarnya dia
jadi satu dengan enterprise goal karena masih berhubungan dengan BSC ya, masih berhubungan dengan BSC. Lalu kita lihat di sini yang masih sama sebenarnya finansial, customer, internal, dan satu lagi learning and growth ya, masih sama. Nah, di sini alignment goal-nya itu kalian mau pilih yang mana ya. Jadi alignment goal di sini ada misalnya INT compliance and support for business compliant with external laws and regulation. Jadi ini kalian lihat kira-kira apa ada cost of IT non-compliance including settlement and fines and the impact of reputational loss. Ya, jadi kalau yang di sini alignment goal, kenapa dia nggak ada hubungannya dengan enterprise goal ya? Karena sebenarnya dia dilakukan secara bersamaan antara alignment goal dengan enterprise goal. Nah, sama juga caranya seperti yang tadi, metriknya ini untuk kalian cek kira-kira apakah dari sisi finansial ini ya, itu masuk nggak AG1 ya, sama juga yang AG2 ini mirip juga dengan yang enterprise goal tadi ya, jadi ada hubungannya dengan risiko ya, manajemen risiko yang ada di sana. Lalu setelah itu finansial masih sekitaran ini, customer juga ya, customer kira-kira seperti ini ya. Nanti kalian lengkapi bagaimana caranya untuk bisa kira-kira dilakukan ininya ya, mappingnya. Oke, ini yang untuk learning and growth juga kalian ada dua pilihan sama seperti enterprise goal. Oke, nah mapping jadi setelah tadi sebenarnya yang kalian lakukan ya, yang kalian misalnya sudah lakukan, kalian lakukan kan ini mapping antara EG dengan AG ya, EG dengan AG. Nah misalnya kalau kalian cek lagi di EG ya, EG kalian sudah memilih EG berapa ya, kalau misalnya kalian memilih yang EG 01 ya, EG01, maka ya di sini kalian lihat ada lambang P dan S. Lambang P dan S, di sini lambang P dan S sekali lagi, ini adalah primary and secondary. Ya, jadi kalau misalnya kalian memilih EG1 ya, maka yang jadi primary itu ada di AG5, AG6, AG8, AG9, dan AG13. Ya, jadi yang secondary-nya di sini AG03. Maka sebenarnya kalian dimudahkan lagi pada saat mapping, kalian bisa melihat yang primary saja. Dan yang primary ini tentunya tidak semua juga bisa digunakan atau kalian mau gunakan. Kalau mau menggunakan semuanya ya syukur kalau memang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di organisasi. Tapi kalau misalnya enggak, ya berarti kalian bisa memilih yang ada di PP ini, yang ada di AG5, AG6, AG8, 9, dan 13. Nah, jadi kalian bisa memilih yang ini. EG2 pun begitu, ya. EG3 pun ada P-nya di sini, EG4 dan seterusnya. Yang S-nya ini sebenarnya juga boleh digunakan, ya. Tapi pastinya yang P-nya terlebih dahulu lah yang harus terpenuhi. Yang S-nya ini sebagai pendukung saja. Nah, kalau misalnya tadi Ibu kan sudah bilang bahwa EG itu boleh memilih ya, enggak semuanya juga EG ini harus terpenuhi. Ya, berarti mana yang kalian pilih di EG-nya ini, maka itu yang menentukan adalah nanti PP di bagian AG-nya. Ya, EG ini adalah enterprise goal, AG adalah alignment goal. Nah, jadi di sini kalian tinggal pilih mana yang masih mencakup PP-nya ya. Jadi misalnya kalian milihnya yang finansial cuma EG1 sama 3 misalnya ya. Terus yang apa namanya yang customer EG5 aja misalnya. Berarti yang EG1 tadi yang kalian bisa pilih untuk AG-nya ada di 5, 6, 8, 9, dan 13. Sama juga di EG3 berarti yang bisa kalian pilih AG01 dan AG11. Nah, ini pun berarti enggak semua juga
kita sesuaikan lagi dengan kebutuhan yang ada di perusahaan atau instansi. Oke, ini contoh ya, ini contoh kalau misalnya yang terpilih adalah EG06 ya. EG06 ini dan ada AG07 maka dia yang P-nya ada di sini ya. Jadi yang P-nya bisa digunakan yang AG07 ya. Tadi sesuai dengan yang sudah kalian pilih ya, atau disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di stakeholder-nya atau stakeholder needs kita sebut. Oke, itu saja. Mungkin nanti lebih jelasnya akan Ibu jelaskan di kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.